PSSI akan memperkenalkan striker baru untuk timnas Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, sudah ada rencana dari PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bisa bermain sebagai striker bagi timnas Indonesia. Artinya kalau di dalam kotak penalti, ya ini adalah pemain yang memang akan sulit untuk dikawal dan bisa melakukan finishing yang sempurna secara konsisten. Memang sulit, tapi ya itulah yang sekarang kita butuhkan, pemain yang bisa melakukan finishing secara konsisten. Nah, kalau kita berbicara tentang Oleh Romeni, ya ini adalah pemain yang memang bisa dikatakan sudah matang. Usianya dalam usia produktifnya kan, usianya kalau nggak salah 24 tahun ya. Nah, ini pemain yang sebetulnya ideal bagi timnas kita. Karena kita perlu pemain untuk timnas senior yang betul-betul sudah matang. Kalau pemain-pemain muda sudah banyak nih di timnas kita. PSSI juga mungkin makin kita juga, bukan hanya PSSI, untuk makin gregetan. Nah, itu terminologi yang pas, gregetan untuk ya segera mencoba untuk melobi Oleh Romeni. Dan gua nggak tahu ya apa masalah utamanya, tapi kalau gue dengar request permintaan dari Oleh Romeni sama juga dengan Madsen ya. Ian Madsen masih bisa nih ngomong-ngomong nih untuk jadi WNI diaspora ya, karena dia kemarin di Euro nggak dimainin sama sekali. Jadi katanya sih dia meminta, katanya ya, ini gue baca loh ya, jaminan main inti dua-duanya. Jadi itu salah satu alasannya, tapi kita nggak tahu. Yang pasti gue yakin PSSI dengan Pak Erick Thohir dan jajarannya sedang berusaha untuk melobi Oleh Romeni dan juga Kevin Dix, terutama Oleh Romeni yang udah lama banget digadang-gadang dan dicoba juga diajak di lobi untuk menjadi membela tim nasional kita ya, karena kita perlu striker. Oleh Romeni disebut selangkah lagi bakal jalani naturalisasi, siap untuk bela timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi, Oleh Romeni dikabarkan akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru, respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air bisa sedikit bahagia. Dalam beberapa waktu belakangan ini, nama Oleh Romeni memang kencang dikabarkan akan menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Di beberapa momen pemain ini sering memberikan sinyal untuk segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Yang terbaru, Romeni foto bersama dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Izes dan Ivar Jenner. Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeni, yakni FC Utrecht, memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jay pada Jumat tanggal 2 Agustus lalu. Di momen yang hampir bersamaan, ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni dan ia bahkan mengajaknya agar segera bergabung. Kemudian lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa di channel YouTube pribadinya, ia menyampaikan kabar yang cukup membuat bahagia. Hal itu diungkap bahwa orang terdekat Oleh Romeni sempat melakukan pembahasan soal membela timnas Indonesia. Oleh Romeni disebut sempat tertawa sebelum mengatakan bahwa membela timnas Indonesia sedang dia pertimbangkan baik-baik, namun arahnya cukup bagus. Aku ajak dia dalam bahasa Belanda gaul, bro, lu udah pilih timnas Indonesia saja, tidak usah susah-susah. Dia terketawa dan menjawab, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi udah ke arah yang bagus, gitu doang sih, kata orang terdekat kepada pengamat sepak bola itu. Timnas Bahrain dan China, dua negara pertama yang jadi korban keganasan Oleh Romeni bareng timnas Indonesia. Oleh Romeni tinggalkan Belanda, pemain keturunan Medan, penyerang Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini pertahanan Indonesia semakin kuat kehadiran Oleh Romeni. Oleh Romeni tinggalkan Belanda, pilih gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Keinginan kuat Oleh Romeni dapat bermain Piala Dunia 2026. Oleh Romeni sempat ragu gabung Indonesia. Keberatan Oleh Romeni harus pindah status kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Lama Oleh Romeni berpikir, ambil keputusan gabung Indonesia. Timnas Bahrain dan China menjadi dua negara pertama yang muncul sebagai korban keganasan Oleh Romeni bareng timnas Indonesia. Muncul tanda-tanda penyerang FC Utrecht Oleh Romeni akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penyerang 24 tahun itu diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain yang sudah mencetak 1 gol di Liga 1 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025 ini juga sudah mengarsipkan seluruh foto-fotonya ketika memperkuat timnas Belanda junior. Satu tanda lagi Oleh Romeni akan membela skuad Garuda adalah,
penyerang berambut pirang ini mengikuti akun Instagram Fardi Bahdim. Bagi yang belum tahu, Fardi Bahdim merupakan kepanjangan tangan PSSI untuk melakukan negosiasi kepada pemain keturunan yang ada di Belanda dan sekitarnya. Jika benar Ole Roemeny segera menjalani proses naturalisasi sebagai WNI, bisakah ia turun saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, tanggal 6 September tahun 2024, dan Australia, tanggal 10 September, di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jawabannya belum. Penyebabnya karena butuh waktu untuk mendapatkan paspor Indonesia. Jikapun PSSI melakukan operasi senyap, kabarnya pasti beredar ketika berkas seorang pemain dirapatkan di Komisi 3 dan ex-DPR RI. Karena itu, Okezone memprediksi, Ole Roemeny paling cepat membela timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024. Di bulan tersebut, ada dua tim yang dapat dihadapi timnas Indonesia, yakni Bahrain, tanggal 10 Oktober tahun 2024, dan China, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dua laga itu akan dijalani timnas Indonesia di kandang lawan. Kehadiran pemain top seperti Ole Roemeny dibutuhkan untuk mengacak-acak Bahrain dan Cegina yang diprediksi tampil percaya diri karena bermain di kandang sendiri. Kesimpulannya, Bahrain dan China akan menjadi dua negara pertama yang menjadi korban keganasan Ole Roemeny bersama timnas Indonesia. Jika hasil positif atas Bahrain dan China didapat, peluang timnas Indonesia merealisasikan target lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China, Sintayong menargetkan timnas Indonesia finish 4 besar. Jadi, sanggup merealisasikannya, timnas Indonesia, jika ada Ole Roemeny di timnas Indonesia, strategi licik timnas China tak mempan di kualifikasi Piala Dunia 2026 JIKA. Ada Ole Roemeny di timnas Indonesia, strategi licik timnas China takkan mempan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, China menyiapkan venue pertandingan yang jauh dari ibu kota negara, Beijing, saat menjamu timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Federasi Sepak Bola China, CFA, memilih kota Qingdao sebagai arena pertandingan. Jarak antara kota Qingdao dan Beijing harus ditempuh selama 7 jam perjalanan. Demi meminimalisir perjalanan timnas Indonesia, PSSI membuat langkah bijak. Berhubung pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 timnas Indonesia lebih dulu melakoni laga tandang kontra Bahrain, skuad Garuda akan disewakan pesawat untuk penerbangan dari Bahrain ke China. Namun, tak sampai di situ usaha PSSI memperkuat timnas Indonesia. Ada tanda-tanda PSSI sedang melakukan proses naturalisasi penyerang FC Utrecht Ole Roemeny dan bomber FC Volendam U21, Mauro Zelstra. Mauro Zelstra sudah terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia. Sementara Ole Roemeny menunjukkan tanda-tanda ingin membela skuad Garuda. Hal itu terbukti dengan keputusan Ole Roemeny saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram Fardi Bahdim dan menghapus segala unggahan soal timnas Belanda Junior. Jika benar PSSI sedang memproses naturalisasi keduanya, Okezone memprediksi mereka tersedia membela timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024. Andai itu kesampaian, timnas Indonesia tentunya sangat diuntungkan. Kehadiran Mauro Zelstra dan Ole Roemeny tentunya menambah daya dobrak skuad Garuda yang notabene melempem dalam beberapa laga terakhir. Sekarang menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Tambahan pemain berkualitas dibutuhkan timnas Indonesia yang membidik tiket lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke babak keempat jika finish 4 besar saat tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Ada dua kejutan besar